Risa Channel. Nah, kali ini biasanya di channel ini tuh aku ada banyak storytelling gitu kan. Karena ini juga baru buat, jadi aku minta support kalian buat like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian pingin konten-konten edukatif berikut-berikutnya aku buat lagi buat kalian semua. Nah, untuk di video kali ini aku bakal kayak storytellingin lagi buku yang keren banget buat kalian anak-anak muda, dan kalian wajib baca buku ini karena kalau seusia 20 tahunan atau kalau kalian masih SMA itu cocok banget buat baca buku ini. Dan buku ini aku sangat rekomendasikan buat kalian karena kalian mumpung masih muda, jadi kalian itu harus belajar dan kalian akan terus masih belajar. Jadi kalian buruan deh cari buku ini. Dan kalau misalnya kalian memang masih nabung, belum punya uang atau masih ngumpulin uang gitu, kalian ada di channel yang tepat karena aku bakal ngasih atau mengulik sedikit demi sedikit apa sih yang ada di dalam bukunya Kak Iman Usman ini yang judulnya Masih Belajar, karena ini buku bestseller banget. Buat anak muda pasti yang udah baca ini memang bener-bener bagus banget bukunya. Jadi ibaratnya Kak Iman itu bercerita tentang dirinya di buku ini, dan dia itu menceritakan gimana sih caranya menggapai mimpi, bagaimana cara dia bermakna untuk hidupnya, bukan tentang dirinya sendiri gitu, tapi dia juga bermakna untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, jadi di bukunya Kak Iman ini kita tuh banyak melihat ternyata ada hal-hal kecil di masa lalu kita ternyata itu sangat memberikan efek besar di masa depan. Nah, apa sih maksudnya itu? Banyak banget, aku bakal cerita satu persatu. Jadi yang pertama teman-teman, kalau kalian dibilang siapa sih Iman Usman? Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi nih sama Kak Iman Usman, karena Kak Iman Usman ini adalah salah satu pendiri aplikasi pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Nah, Kak Iman Usman sendiri gimana dulu di masa lalunya? Pasti dia punya privilege dong, pasti dia itu udah dari orang kaya, pasti dia itu punya segalanya. Jadi dia untuk mencapai sesuatu itu ya enak-enak aja, nggak kayak kita nih untuk makan aja susah gitu ibaratnya. Nah, salah besar ya teman-teman. Kak Iman Usman ini juga bercerita bahwa dia waktu kecil itu juga bukan seseorang yang dari punya privilege gitu, bukan gitu. Ternyata Kak Iman Usman juga orang yang sangat berkecukupan, maksudnya sederhana hidupnya, ya biasa-biasa aja juga dulu, bukan dari orang yang wow, orang yang sudah wah keren lah gitu, udah segalanya udah punya, enggak. Jadi Kak Iman Usman ini memang juga dari orang yang belum punya apa-apa dulu. Jadi waktu kecil pada umur 10 tahun Kak Iman ini bercerita bahwa waktu kecil dia itu sudah memiliki hobi, yaitu menjadi seorang aktivis sosial. Jadi dulu Kak Iman itu sangat tertarik dengan yang berbau aktivis. Jadi dia itu membuka wadah gitu buat pemuda di daerahnya itu di Sumatera Barat. Jadi dia itu mengajar, dia menjadi relawan di bidang pendidikan, dan memang dari kecil dia itu sudah melihat bahwa bidang pendidikan itu sangat penting sekali gitu. Jadi dari kecil tuh dia itu sudah mulai memikirkan pendidikan itu bukan untuk dirinya sendiri gitu, tapi juga untuk orang lain. Terus gimana sih Kak Iman Usman itu waktu sekolah? Nah, waktu sekolah itu Kak Iman Usman itu termasuk orang yang berprestasi di sekolah teman-teman. Dia itu bahkan selalu mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Kalian pernah dengar gak kata-kata kayak gini? Bukan kata-kata sih, kalimat yang sering kalian dengar kayak gini. Alah, peringkat satu di sekolah itu belum tentu lo tuh kedepannya bakal sukses tahu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton ini dan peringkat 1 di sekolah dan kalian merasa insecure atau kalian segala macam, kalian overthinking dengan omongan orang yang banyak yang bilang bahwa ranking 1 itu nggak bakal sukses loh, dia itu cuma di sekolah doang. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Kak Iman Usman salah satu tokoh yang bisa kalian jadikan panutan, bahwa berprestasi di sekolah itu ternyata juga bisa menunjang untuk masa depan kalian gitu. Kenapa harus berprestasi di sekolah? Karena kalian dari sekolah aja, kalian itu udah berjuang untuk diri kalian sendiri gitu. Kalian mengurangi waktu bermain,
dan lebih kayak belajar, mengisi kegiatan kalian dengan hal-hal positif, melakukan hobi dan lain-lain. Ternyata hal ini sangat berpositif dan ini merupakan investasi kalian untuk di masa depan nanti. Jadi kalau misalnya kalian yang ranking 1 nih, denger kalau ada teman-teman yang bilang, alah ranking 1 belum tentu sukses, jangan dengerin, bilang aja atau jawab aja, buktinya Kak Iman Usman sukses tuh sekarang di bidang pendidikan lagi, memajukan pendidikan di Indonesia untuk negara lagi, kayak gitu. Nah, tapi nggak juga kita menyingkirkan salah satu pihak, yaitu teman-teman yang nggak peringkat 1, bahkan teman-teman yang peringkatnya paling belakang gitu kan. Aku cuma mau ngasih tahu, banyak juga orang-orang sukses yang nggak harus peringkat 1, ya itu benar gitu, karena itu semuanya, mau kalian peringkat 1, kalian mau peringkat 35, 40, toh yang menentukan jalan hidup kalian itu adalah usaha dan kerja keras kalian kan, bukan peringkat kan. Emang kalau mau masuk ke sebuah perusahaan, kalian bakal ditanya, peringkat berapa dulu? Enggak kan? Pasti nilainya kamu punya skill apa? Kamu bisa apa? Terus kalau misalnya nggak peringkat, dia punya skill banyak, ya kenapa enggak ya kan? Nah dari situ. Nah terus yang ranking 1 juga terus mengasah skillnya, yang nggak peringkat juga terus mengasah skillnya. Kalau masalah dia peringkat 1 sekolah apa enggak, itu kan beda hal lagi gitu kan, beda hal, beda pembahasan, beda ruangnya. Tapi intinya membuat diri kalian itu mendapatkan peringkat di sekolah itu adalah suatu kebanggaan untuk diri kalian sendiri dan untuk orang tua kalian di rumah. Next, bagian berikutnya kalian bakal lihat di halaman 27 di buku ini. It's about the world I'm living today. Jadi di sini Kak Iman itu bercerita bahwa dia sendiri itu kadang bingung bahwa dia ini pekerjaannya apa sih sebenarnya, karena dia itu melakukan berbagai banyak bidang. Yang pertama, dibilang pengusaha juga iya, karena dia kan juga termotivasi dari Harry Potter. Nah, karena dia suka sama Harry Potter, terus dia tuh pengen belajar bahasa Inggris, dia usahanya juga jual merchandise Harry Potter, dan dia pengen keluar negeri nih, pengen ketemu nih, dan lain-lain. Dan akhirnya membuat diri dia seperti sekarang. Nah, dia juga pengusaha nih, tapi dia juga mengajar dan mentoring. Terus kalau dibilang dia juga seorang aktivis, iya juga. Terus kalau dibilang dia seorang pembicara, ya juga gitu kan. Jadi sekarang dia bingung gitu pekerjaannya apa. Saking dia itu mencintai segala bidang yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak cuma jadi seorang pengajar, tapi dia juga menjadi seorang pengusaha, dan dia juga menjadi seorang aktivis, dan dia juga menjadi seorang pembicara gitu. Oke, kita langsung masuk ke prinsip-prinsip hidupnya Kak Iman Usman. Jadi dia menceritakan berbagai prinsip di dalam buku ini, dan semoga kita semua mengambil hal-hal positif dari apa yang dia jadikan prinsip gitu teman-teman. Prinsip yang pertama itu ada di halaman 30. Kalau kalian punya buku, sekalian kita bahas ya. Jadi di halaman 30 ini dia bercerita, how I value life. Jadi apa sih value kamu? Apa sih nilai kamu di dalam hidup kamu untuk dirimu, orang tuamu, keluargamu, dan orang sekitar? Jadi apa value kamu? Apa nilai kamu? Jadi di sini Kak Iman itu punya kalimat yang super kayak ngebuat aku kayak iya ya bener juga. Itu Kak Isman tuh ngomong gini, nulis gini, gue ingin meninggalkan dunia yang gue tempati saat ini itu dengan kondisi yang lebih baik daripada ketika gue datang. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian ada di suatu lingkungan, itu kalau bisa pas kalian datang tuh udah bagus tuh lingkungannya. Tapi gimana caranya kalian meninggalkan lingkungan itu harus jauh lebih baik gitu. Gak lebih kurang dari yang kalian datang kayak gitu. Jadi itu adalah tujuan hidupnya, salah satu visi atau misinya. Dia ingin membuat lingkungan itu lebih baik setelah dia pergi dari situ. Jadi di prinsipnya tadi, Kak Iman Usman itu percaya bahwa bidang pendidikan itu adalah sesuatu hal yang akan memutus rantai, segala rantai dari kemiskinan,
dia percaya bahwa anak yang berpendidikan tinggi itu akan memiliki value yang lebih tinggi daripada dia tidak berpendidikan. Karena ketika dia berpendidikan, dia itu bisa tahu bahwa wah, apa nih yang gue lakuin setelah gue sekolah, gue udah dapat ilmu banyak nih gitu kan. Dan dia akan melakukan suatu hal yang lebih besar daripada dia tidak memiliki pendidikan gitu. Dan pendidikan itu menurut dia sangat penting, sepenting itu, karena Iman Usman ini bukan seseorang yang memiliki privilege ya. Jadi dia itu adalah anak dari 6 bersaudara dan orang tuanya itu sederhana banget hidupnya dulu. Orang tuanya, ibunya cuma ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang pedagang pada saat itu. Dan Kak Iman Usman tuh juga bilang di prinsip yang dia bilang value tadi, lu harus punya value nih dalam hidup lu, untuk lingkungan sekitar lu harus punya value gitu kan. Dan dia bilang kalau I don't want to take out of this privilege for granted. I want to give back and open as many opportunity as possible to help people to be the best version of themselves and live a meaningful life. Jadi dia itu bilang bahwa tanpa privilege seseorang tuh juga bisa bermakna dalam hidupnya untuk dirinya sendiri bahwa dan untuk orang sekitarnya gitu. Privilege itu bukan satu-satunya guys, bukan satu-satunya bisa membuat kalian itu bisa sukses. Tanpa privilege pun tuh kalian bisa, dan Kak Iman Usman itu membuktikan hal itu. Prinsip apa lagi sih yang bisa kita ambil? Jadi prinsip yang bisa kita ambil lagi di sini, Kak Iman tuh juga bilang bahwa gue percaya nih bahwa orang yang pintar itu bisa kalah dengan orang yang rajin dan mau bekerja keras. Jadi ibaratnya kalau misalnya lu pintar tapi lu nggak mau kerja keras dan lu tuh nggak rajin, it's apa ya kamu tuh sama aja bohong. Ada yang terakhir yang aku mau sampaikan ke kalian. Kalau kalian punya bukunya, buka halaman 54 deh. Dan ini adalah kisah yang benar-benar ngebuat aku kaget. Ternyata seorang Kak Iman Usman tuh pernah loh dibully gitu. It's about bullying. Dan nggak semua sih, mungkin ada beberapa orang, kebanyakan orang sukses itu selalu kisahnya tentang dia dibully, dan ternyata kita dibully itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya memacu kita, mendorong kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan ini aku sempat kaget, ternyata Kak Iman Usman itu juga memiliki pengalaman bully pada saat dia di sekolah. Dan ini tuh pada tahun 2004 ketika usianya tuh 13 tahun teman-teman. Jadi pada saat itu tuh ada pemilihan ketua OSIS. Nah, pada saat pemilihan ketua OSIS, dia ini ikut gitu kan melakukan pemilihan itu, dan dia merupakan salah satu kandidat kayak gitu. Dan menurut Kak Iman dia udah pede gitu kan, dia pede mengikuti itu. Dan salah satunya kalau kita mau pemilihan OSIS tuh harus berbicara di depan teman-teman banyak kan kayak gitu. Dan ketika Kak Iman itu berdiri gini di atas podium, Kak Iman Usman tuh bilang bahwa dia ingat sekali ada orang yang melempar sampah makanannya di saat Kak Iman Usman itu menyampaikan pidato gitu. Dan banyak sekali dong tentunya kejadian itu, banyak sekali yang melihat kejadian itu, banyak yang menyaksikan. Dan di situ Kak Iman Usman tuh dipermalukan. Dan saat dia turun, dia langsung ke WC, dan dia itu bener-bener nangis gitu, bener-bener nangis di WC gitu kan. Kenapa? Dia tuh bahkan bingung gitu. Dia bingung kenapa orang-orang itu membenci dia gitu. Dia bahkan nggak tahu alasan kenapa dia itu sampai benci gitu sama teman-temannya. Dan dia udah pesimis ya, nggak untuk dipilih sebagai ketua OSIS. Dan benar ketika hasil suara diumumkan, itu Kak Iman itu ada di urutan terakhir, yaitu hanya dengan 40-an vote dari seluruh siswa di sekolah itu. Nah, peristiwa ini nih kalau kalian ada dan kalian memposisikan diri kalian sebagai Kak Iman, pada saat itu kalian gimana? Kalian berdiri di depan umum, terus kalian dipermalukan, dilempar sampah dan segala macam, nggak ada yang suka sama kalian, dan kayak semua tatapan orang ke kalian tuh membenci kalian kayak gitu. Dan di situ kalau sebagai kalian tuh kalian gimana gitu kan? Tentunya ini kata Iman itu, ini adalah salah satu peristiwa yang nggak bakal terlupakan, dan ini adalah salah satu
sejak saat itu dia itu rasa percaya dirinya itu runtuh gitu pada saat itu, dan dia itu takut memimpin, karena dia tahu meskipun dia punya skill tapi dia mikir gitu, walaupun dia punya skill tapi kenapa semua orang tuh membenci aku gitu, salahku tuh apa, bahkan nggak ada yang mau bilang alasan gitu kenapa mereka membenci Kak Iman tuh, nggak ada yang mau bilang alasannya itu apa. Dan itu membuat satu hal Kak Iman tuh berpikir gue salah apa gitu, gue nggak salah apa-apa tapi kalian semua benci gue gitu, nggak tahu gitu kan. Nah dan pada saat itu juga dia itu takut kalau harus berbicara di depan umum guys. Siapa sih, itu trauma paling dalam sih menurut aku, dilemparin sampah saat pemilihan dan kalian ada di urutan terakhir karena memang yang milih kalian tuh nggak ada. Itu trauma mendalam banget, bahkan kalian kalau disuruh maju ke depan lagi kayaknya rasanya enggak deh, gue nggak bakal ngomong lagi di depan umum gitu. Nah tapi apa yang dilakukan sama Kak Iman Usman ini melihat di masanya yang sekarang, dia baru berpikir bahwa oh ternyata ini ya rencana Allah, ternyata Tuhan itu baik ya, dulu Tuhan membuat aku seperti ini dan ternyata ini untuk melatih aku, untuk membuat aku semakin tajam lagi. Dan fast forward di tahun 2011 Kak Iman Usman ini berbicara di panggung Majelis Umum PBB, bahkan depan pemimpin dunia guys. Hingga akhir 2018 dia sudah bicara di ratusan tempat di puluhan negara. Coba kalian bayangin, di puluhan negara. Banyak orang yang sekarang mengenal dia itu karena tadinya yang dia takut itu adalah berbicara gitu kan depan umum, tapi malahan apa yang dia dapatkan gitu kan, bahkan lebih besar gitu. Dan bahkan Kak Iman itu tidak pernah membayangkan gitu guys, bahwa orang yang banyak orang yang mempermalukan dia gitu, justru pada bidang yang membuat namanya besar itu ya public speaking gitu. Bahkan itu adalah salah satu hal yang gak mau dia lakuin lagi karena traumanya udah mendalam banget. Jadi apa yang terjadi di tahun 2004 dan 2011, 2004 itu dia merasa bahwa dia menemui mentor yang sangat berjasa dalam hidupnya, yang membantu menemukannya itu rasa rasa percaya diri lagi dan lain-lainnya. Dan dia itu fokus untuk belajar untuk kedepannya gitu guys. Jadi di sini gue pahami bahwa Iman Usman itu memiliki mentor yang tepat sehingga dia semakin berkembang terus. Dan ternyata sesuatu yang luka itu bisa menjadi hal yang bisa kalian obati dan bisa kalian berikan pembuktian di masa yang akan datang. Yes. Dan masih banyak cerita-cerita yang membuat gue salut sama Kak Iman Usman, tapi aku nggak mungkin ngebahas di satu video aja. Yang penting aku cuma kayak ngasih gambaran ke kalian bahwa isi bukunya Kak Iman gini loh, sebagus ini gitu. Kalau misalnya kalian nggak beli, itu tuh sayang banget guys, karena ini bener-bener struggle-nya Kak Iman itu ada di sini semua. Dia cerita dulu masa lalunya, trauma-traumanya dia, dan dia gimana caranya dia menjadi orang yang seperti sekarang. Itu guys. Kalian mungkin bisa cari di Gramedia. Kalau misalnya nggak ada di Gramedia, kalian bisa cari di Tokopedia, atau kalian bisa cari ke websitenya Kak Iman ya guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys channel ini, karena ini channelnya baru banget, karena aku mau buat channel lagi nih yang bagus, dan aku bakal sharing buku-buku selanjutnya lagi. Sampai sini aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.